Halo sobat sekalian, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mungkin lihat kamera ke arah sini karena mau melihat langsung posisi wajah atau tubuh saya. Karena kalau saya melihat di kamera, saya jadi sedikit terganggu. Baik teman-teman sekalian, jadi mungkin video ini saya buat tujuannya ada untuk memberikan semacam sharing pengalaman, juga ada edukasi di dalamnya, sharing ilmu ya, mudah-mudahan ada ilmu di dalamnya, dan juga tujuannya adalah bagi teman-teman yang membaca judul mungkin terbersit di pikirannya bahwa ternyata kesehatan itu penting. Jadi saya rasa yang menonton ini pasti membaca judulnya saja sudah berpikir bahwa ini berhubungan dengan kondisi tubuh atau kesehatan. Jadi yang nonton ini mungkin saja ada gangguan kesehatan atau ingin hidup sehat. Saya rasa itu Anda menonton video yang tepat ya. Jadi saya dari judul yang saya buat ini ingin berbagi atau sharing pengalaman tentang kondisi saya ya, yang sakit selama kurang lebih 7 tahun, dimulai dari tahun 2013 sampai 2020 ya, sampai saya kemudian bisa sembuh alhamdulillah. Intinya saya mungkin memberikan saja garis besar tentang sakit saya sampai saya kemudian bisa sembuh. Teman-teman bisa mengambil ibrah ilmu di dalamnya, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat di dalamnya. Video ini saya buat tanpa editing, maksudnya potong-potong kemudian diedit kembali apa-apa yang kurang. Jadi saya menyampaikan di sini apa adanya. Jadi kalau misalnya ada yang dirasa kurang, kata-kata saya kurang enak atau kurang bagus didengar atau kurang tepat narasi atau kata dan kalimat yang sampaikan, harap dimaklumi ya. Mudah-mudahan tapi intinya mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi 7 tahun selama saya sakit itu, apa yang saya alami adalah sakit yang tergolong sakit yang parah ya. Kenapa saya katakan parah? Karena 7 tahun bed rest di tempat tidur ya, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali apa yang saya lakukan itu terbatas ya. Misalnya duduk, baring, bergerak pun tidak bisa bergerak terlalu banyak ya, paling hanya balik badan, gerakan tangan sedikit, gerakan kaki sedikit, karena makan saja saya harus disuap. Buang air, mohon maaf ya, buang air kecil maupun besar saya lakukan di tempat saya tidur, karena saya tidak bisa berjalan ke kamar kecil atau ke toilet, padahal jaraknya sebenarnya sedikit, tidak jauh, kurang lebih hanya sekitar 5 meter ya. Tapi karena kondisi saya yang sangat parah ya, saya katakan parah karena sangat kalau saya katakan membuat saya kalau saya katakan ya, walaupun bukan mengeluh ya, tersiksa begitu, karena sakit, perih, kemudian nafas tersengal-sengal, semua saya rasakan. Nah, sehingga perasaan ini saya simpulkan menjadi sebuah kalimat tersiksa ya. Jadi tersiksa itu sebenarnya bukan mengeluh secara kepada yang memberikan sakit ini, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi
saya ingin saya gambaran bagaimana sakit saya itu dengan kata tersiksa. Jadi tersiksa itu maksudnya dari situ ada sakit yang sangat, sesak nafas, kemudian nyeri, kemudian perih, pedis, ya apa istilah-istilah itu ya. Intinya sakit yang parah, karena kalau sudah saya sakit itu puncak-puncaknya itu sampai tidak bisa bergerak sama sekali, seperti patung yang tidak bisa disentuh, karena kalau disentuh itu rasanya seperti bertambah ya sakitnya. Ya, itu kalau sudah puncaknya. Kalau normalnya sakitnya itu tidak bisa saya melakukan apa-apa, karena nafas saya itu ibaratnya tinggal kalau nafas 100% saya mungkin cuman 30% saja atau 20%. Jadi tersengal-sengal begitu. Ya, seperti orang yang dicekek lehernya ya, kemudian bernapas, itu seperti itu. Jadi itu bisa ditangkap oleh teman-teman sekalian. Seperti itulah ketika saya bernapas selama kurang lebih 7 tahun. Ya, sakit itu yang saya rasakan. Nah, kemudian sakit ini sakit apa? Sakit saya ini sebenarnya gabungan dari beberapa diagnosa dokter. Ada infeksi lambung, ada GERD, kemudian ada jantung dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa sakit saya ini adalah sakit yang dimulai oleh sebenarnya dari lambung saya, ya, dimulai dari lambung saya, yakni terjadi yang namanya dari infeksi lambung, kemudian mengarah ke GERD. Seperti apa itu penjelasan tentang GERD, nanti bisa teman-teman searching di browsing di internet apa itu GERD. Saya pikir juga di video-video YouTube banyak yang mengulas tentang GERD. Sehingga kemudian saya lanjut ya. Sakit saya ini yang saya rasakan setiap tahun tidak ada perubahan, 2 tahun tidak ada perubahan, 3 tahun tidak ada perubahan, 4 tahun tidak ada perubahan, sampai kemudian dengan izin Allah tahun 2019 saya mulai merasakan ada perubahan ya. Jadi ikhtiar atau proses atau usaha yang saya lakukan itu alhamdulillah ada hasilnya. Apa yang saya lakukan sampai bisa sembuh? Saya melakukan beberapa usaha, misalnya berobat ke dokter, kemudian juga terapi puasa dan konsumsi herbal tertentu. Tapi satu kunci yang membuat saya sebenarnya sembuh kalau saya pengalaman ini adalah saya berpositif thinking ya, berpikir berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Itu kuncinya. Karena apa yang saya usahakan untuk berobat sejak 2013 sejak saya sakit sampai 2019 dan 2020 itu seperti tidak ada perubahan. Tapi kenapa pada akhir-akhir terakhir itu saya mengalami perubahan, padahal berobatnya kurang lebih yang sama. Nah, berarti ada sesuatu yang membuat saya kemudian bisa sembuh, bisa sehat kembali, dan itu rahasianya pasti terletak pada sesuatu yang nanti saya jelaskan, saya gambarkan pada video selanjutnya, karena ini hanya gambaran besar saya tentang sakit saya yang selama 7 tahun kemudian bisa sembuh, alhamdulillah. Nanti pada video-video selanjutnya saya akan berbagi part per part tentang sakit saya, kemudian bisa sembuh dan akhirnya bisa sehat kembali. Oke, teman-teman sekalian, sobat sehat sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya. Lebih
detailnya nanti di video selanjutnya saya buat judul dengan per part yang lebih detail tentang kondisi kesehatan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat ilmu yang mungkin sedikit, walaupun sedikit ya dapat ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman sekalian, sampai jumpa. Semoga kita selalu sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.